Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Nurdiansyah dari kelas Teknik Elektronika 2A Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai reliability atau kehandalan. Bab yang ingin saya bahas yaitu yang pertama, yaitu bab kehandalan yang berisi definisi dari kehandalan. Kemudian yang kedua, probabilitas, kehandalan sebagai probabilitas. Yang ketiga, confidence level, tingkat kepercayaan terhadap suatu alat. Yang keempat, performa tanpa kegagalan. Kemudian yang kelima, efek, terdiri dari efek usia, efek misi, dan efek stres. Yang pertama yaitu definisi kehandalan. Definisi dari reliability atau kehandalan adalah tingkat kepercayaan bahwa suatu alat akan melakukan fungsi yang dimaksudkan dengan memuaskan atau tanpa kegagalan, yaitu batas kinerja yang ditentukan pada usia tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu probabilitas, kehandalan sebagai probabilitas. Probabilitas adalah perbandingan dua bilangan, pembilangnya adalah banyaknya kejadian yang dicari, peluang terjadinya telah terjadi atau dapat terjadi, dan penyebutnya adalah jumlah kejadian percobaan yang dilakukan. Kemudian terdapat rumus di sini, yaitu ada RT sama dengan NS per NT. Kemudian ada persamaan lagi, yaitu RT sama dengan NT dikurangi NF per NT sama dengan 1 dikurangi NF per NT sama dengan 1 dikurangi Q per T. Dimana keterangan dari RT merupakan reliability, NS yaitu banyaknya kejadian yang dicari, NT jumlah kejadian yang dilakukan, dan NF jumlah misi dengan durasi masing-masing, serta QT rata-rata dari probabilitas kegagalan. Kemudian di sini juga ada contoh soal, di mana soalnya yaitu ada, saya bacakan. Yang pertama yaitu 200 unit identik diuji kehandalan selama 50 jam. 1 unit gagal sebelum menyelesaikan 12 jam operasi, dan 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 20 jam operasi, dan 2 unit gagal sebelum menyelesaikan 50 jam operasi. Pertanyaannya, berapa perkiraan kehandalan unit ini untuk misi 50 jam? Oke, maka di sini akan dijawab dengan R dalam T sama dengan 50 jam, sama dengan rumus 1 dikurangi NF per NT, di mana NF ini merupakan jumlah misi dengan durasi masing-masing, dan NT merupakan jumlah kejadian yang dilakukan, sama dengan 1 dikurangi misinya, yaitu ada 1 ditambah 2 ditambah 2 per jumlah kejadian yang dilakukan, yaitu 200. Maka sama dengan R sama dengan 1 dikurangi R per 200 per 1 per sama dengan 1 dikurangi 0,025. Maka hasilnya R sama dengan 0,975 atau 97,5%. Kemudian yang ketiga ada confidence level. Definisi dari confidence level adalah probabilitas bahwa parameter tertentu terletak pada di antara dua batas. Definisi lain adalah probabilitas yang menghubungkan posisi timbal balik dari nilai sebenarnya dari suatu parameter dan estimasinya. Apakah tingkat kejadian itu terletak di atas atau di bawah? Nah, ini merupakan grafik dari tingkat confidence level. Kemudian yang keempat yaitu performa, yang bersifat performa tanpa kegagalan. Performa tanpa kegagalan dapat dihasilkan atau diperoleh ketika output produk sesuai spesifikasi. Di mana di sini ada A dengan output masih sesuai spesifikasi limit. Kemudian yang gambar B yaitu masih di bawah batas atas spesifikasi. Kemudian yang C ini merupakan masih performance masih di atas batas bawah spesifikasi. Di sini merupakan kurva dari bathtub, mana di sini ada
kegagalan dini, kegagalan acak, dan ada kegagalan kausan. Penyebab dari kegagalan dini yang pertama adalah teknik manufakturing yang buruk, masuk proses penanganan dan praktikum. Yang kedua ada kontrol kualitas yang buruk, dan yang ketiga ada pengerjaan yang buruk, dan sampai yang ke-15 yaitu startup yang tidak tepat. Kemudian yang kegagalan kausan, di sini yang pertama ada pemenuhan, yang kedua ada pemakaian, yang ketiga ada penurunan kekuatan, keempat ada kelelahan, dan seterusnya bisa dibaca sampai 9 yaitu umur rancangan yang rendah. Kemudian yang kelima yaitu efek yang pertama itu efek usia. Keadaan sangat bergantung pada usia. Secara matematis dinyatakan oleh RT besar T kecil sama dengan R dalam kurung T dikurangi T kecil per RT besar, dimana di sini T kecil merupakan waktu misi, N merupakan waktu misi yang dilalui, T besar merupakan usia, beta merupakan tidak sama dengan 1, dan lambda merupakan 0. Di sini merupakan persamaannya, bisa dilihat. Kemudian ada efek waktu misi. Jika ingin memiliki keandalan yang sangat tinggi, maka dapat membuat waktu misi yang diinginkan tanpa kegagalan performa sesingkat mungkin. Dimana di sini ada secara sistem matematis ada rumusnya yaitu R sama dengan E pangkat negatif lambda T. Lambda T merupakan waktu misi, lambda T tingkat kegagalan masa pakai, dan E sama dengan 1. Kemudian ada efek stres, di mana jika tingkat stres tinggi maka kegagalan akan tinggi juga. Hal ini dapat dilihat pada kurva. Nah, bisa dilihat dari kurva di sini, di mana semakin tinggi tingkat stres maka kegagalan akan semakin tinggi pula. Kemudian ada yang terakhir ada kegunaan reliability engineering. Yang pertama mengatur hierarki, equipment, dan criticality database. Hierarki mencakup informasi penting dan data agar dapat dilakukan failure mode analysis atau FMEA. Yang kedua membangun dan mengelola program maintenance. Yang ketiga melakukan analisa statistik pada kerusakan untuk merubah maintenance plan. Yang keempat memimpin dan mengelola proses root cause analysis, mengidentifikasi masalah apa saja yang harus di RCA-kan. Yang terakhir, thank you. Terima kasih. Mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai reliability keandalan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.